Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya. Saking banyaknya berbagai nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, saking banyaknya kita tidak bisa menghitung nikmat-Nya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat afiah, kesehatan, nikmat kesempatan dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa meraih nikmat berikutnya, yaitu nikmat menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah pertanda bahwasanya Allah mencintai kita. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita masih berkenaan dengan masalah takdir, iman kepada takdir Allah Azza wa Jal, baik yang baik ataupun yang buruk. Telah kita singgung bahwasanya takdir memiliki 4 pilar pada pertemuan yang lampau. Bahwasanya seorang tidak dikatakan beriman sampai memiliki atau terdapat di dalam hatinya 4 pilar ini. Maka dia dikatakan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, mengetahui sebelum terjadi atau yang sedang terjadi, dan sekiranya terjadi perkara-perkara yang tidak terjadi, Allah pun tahu. Pernah kita bahas. Kemudian Allah Azza wa Jalla telah menetapkannya di Lauhil Mahfuz. Ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, kemudian yang ketiga, Allah berkehendak. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, di alam raya ini, semuanya tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita bahas di papan tulis pada pertemuan yang lampau, kehendak Allah terbagi menjadi 2. Kehendak Allah al-kauni dan kehendak Allah syar'i. Kehendak Allah al-kauni itu pasti terjadi, yaitu yang dinamakan kehendak Allah takdir. Adapun kehendak Allah syar'i tidak mesti terjadi. Kehendak Allah al-kauni sifatnya lebih umum, termasuk hal-hal yang disukai oleh Allah dan yang tidak disukai oleh Allah. Adapun kehendak Allah asy-syar'i hanya berkaitan dengan apa yang Allah sukai, yaitu tentang hal-hal agama. Ya, tentang hal-hal agama. Ya, Allah memerintahkan Anda untuk salat, Allah memerintahkan Anda untuk menghadiri kajian, Allah memerintahkan Anda untuk berpuasa, melakukan ketaatan, itu kehendak Allah apa? Asy-syar'i. Tapi tidak mesti terjadi. Kenapa? Allah memerintahkan masalah salat, tapi berapa banyak orang yang tidak salat? Karena kehendak ini tidak mesti harus terjadi. Namun apabila terjadi, itu menjadi kehendak Allah al-kauni. Kauni pasti terjadi, yaitu takdir Allah. Entah itu yang disukai atau yang tidak disukai.
adanya musibah kauni, sakit kauni, antum sholat di masjid dan terjadi kauni syar'i. Ya, ini harus antum pahami betul-betul karena ini yang kita akan bahas. Ya. Kehendak Allah al-kauni, kehendak Allah syar'i apabila terjadi maka menjadi kehendak Allah al-kauni syar'i. Ya, antum miskin itu apa? Kauni. Diberikan kekayaan kauni. Ya. Orang yang antum kaya kemudian bersyukur kauni syar'i. Karena syukur itu termasuk yang diperintahkan apa tidak? Termasuk yang diperintahkan. Dan banyak sekali ya, maut, meninggal, ajal, sakit, sehat, ya itu semuanya kauni pasti terjadi. Adapun syar'i tidak mesti terjadi. Ya, itu semua berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh kita untuk sholat, Allah melarang kita untuk berzina, untuk mendekati zina, itu semuanya syar'i. Tapi tidak semua orang itu melaksanakannya. Tapi ikhwani biddin azani Allah wa yakum. Kemudian pilar yang keempat adalah khalqullah wa ijad. yakni apabila Allah sudah berkehendak maka Allah ciptakan sehingga itu terjadi. Entah itu sifat-sifatnya, karakternya, ya barangnya, maka itu terjadi. Maka kita katakan pernah kita praktekkan seperti tisu ini, ya kita jatuhkan, maka ini terdapat 4 pilar takdir. Pertama, Allah mengetahuinya, ya bahwasannya tisu ini akan dijatuhkan di sini. Kemudian Allah telah mencatatnya di Lauhil Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah menghendakinya, makanya disediakan sekarang tisu di sini. Iya enggak? Kemarin tidak disediakan. Iya apa tidak? Berarti Allah tidak menghendakinya. Iya apa tidak? Allah tidak menghendakinya. Semuanya itu terjadi atas kehendak Allah. Begitupun dengan sebab-sebabnya. Semua sebab-sebabnya itu juga dari Allah. Jadi jangan menuhankan sebab. Jangan menuhankan sebab, karena sebab juga datang dari Allah. Sebagian orang hanya fokus sama sebabnya saja. Lah, ada perkataan yang bagus, idza aradallahu syai'an hayya'a asbabah. Allah apabila menghendaki sesuatu, pasti Allah sudah menyiapkan sebab-sebabnya. Allah pasti akan menyiapkan sebab-sebabnya. Jadi jangan menuhankan sebab, dan juga jangan berpangku dengan takdir juga. Oh tenang, Allah maha pemberi rizki, sudah saya duduk di rumah saja. Itu juga salah. Ini ekstrim kanan, ini ekstrim kiri, ya. Dan ahlu sunnah tengah-tengah, ya. Kemudian jika Allah berkehendak maka Allah ciptakan itu terjadi sehingga tisu ini bisa jatuh. Bisa dipahami? Itu apabila antum pahami 4 poin ini, berarti antum beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Lantas pertanyaannya, ya, dan ini banyak terjadi soal, pertanyaan dari yang mempelajari masalah takdir dan orang awam, kita semua mungkin bisa terjatuh dalam bab ini tanpa sadar. Karena kurang siap untuk menghadapi takdir, wabil khusus takdir yang buruk. Makanya pertanyaannya adalah, hal yajib 'alal muslim an yardha biqada'illah? Apakah wajib bagi setiap muslim, bagi muslim untuk, ya, ridha terhadap ketentuan Allah? Bisa dipahami soalnya, apakah wajib bagi muslim untuk ridha terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla? Wabil khusus nanti yang kita maksudkan di sini ridha kepada yang lebih buruk. Kita juga singgung, ya, yang baiknya dan juga masalah syar'inya. Tapi ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka kita jawab, ini saya ambil dari perkataan Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili hafizahullah taala, mengatakan, maka kita katakan, kata beliau, inna qada Allah naw'an. Maka antum harus tahu ketetapan Allah itu ada 2. Sebagaimana kehendak. Kehendak ada 2, maka ketetapan Allah juga ada 2. Ada qada'un syar'i, ada qada'un kauni. Ada ketetapan Allah yang sifatnya syar'i,
ada ketetapan Allah yang sifatnya kauni, takdir. Adapun kalau ketetapan Allah syar'i, ya, apa yang dimaksud dengan ketetapan Allah syar'i? Yaitu perkara-perkara yang Allah syariatkan, yang telah Allah tetapkan lewat wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Itu perkara agama, baik itu perintah ataupun larangan, ya, baik itu perintah ataupun larangan. Dalam hal agama syar'i, ya, Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan kepada kita ketetapan syar'i, tidak? Allah menetapkan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang haram, ada yang makruh, ya. Allah menetapkan kepada kita perkara-perkara syar'i. Sebagai contoh kasus, Allah mewajibkan kepada kita tentang salat 5 waktu. Maka bagaimana seorang hamba menyikapinya? Maka kata para ulama, yajibu ar-ridha bihi wa taslim lahu. Wajib baginya ridha dan berserah diri kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla, ketetapan syar'i. Ketetapan syar'i, ya. Ridha bahwasannya Allah mewajibkan dia salat 5 waktu. Allah telah menetapkan ini kepada kaum muslimin, salat 5 waktu. Ridha, harus ridha, ya, harus berserah diri kepada Allah. Ridha bahwasannya Allah mengharamkan khamr, ya, enggak boleh setengah-setengah. Ridha bagi para wanita bahwasanya Allah mewajibkan mereka syariat hijab. Ridha bagi kaum laki-laki untuk mengenakan sarungnya atau celananya di atas mata kaki, harus ridha, karena ini ketetapan Allah syar'i. Jangan sampai kita berat hati, jangan sampai kita merasa jengkel walaupun Anda melaksanakannya, karena ini berkaitan dengan ketetapan Allah syar'i, bagian dari keimanan. Hati-hati, ya. Ridha bahwasanya Allah memerintahkan bagi kaum pria untuk memanjangkan jenggotnya, ridha dan wajib. Wajib untuk kita laksanakan, ya. Jika tidak nanti, apalagi kalau sampai mengingkarinya, maka ini bisa kafir. Dia tidak ridha bahwasanya salat 5 waktu itu nggak wajib. Saya sih masih belum terima katanya. Mengkritisi masalah syariat hijab itu nggak wajib, sebagaimana yang dia katakan oleh yang cendekiawan muslim itu yang sering muncul di TV, ya. Ini perkataannya berat, ya, mengkritisi syariat hijab, maka ini bisa kufur karena mendustakan Al-Quran, ya. Hati-hati, ini bisa terjadi dan kita terjatuh dalamnya tanpa kita sadari. Mobil khusus misalkan para wanita, karena saking cemburunya kepada suaminya untuk menikah lagi, sampai-sampai mengkritisi syariat ta'addud, poligami, ya, mengkritisi, ya, sampai membenci, waliyadzubillah, maka ini bisa kufur. Naam, dia cemburu kepada suaminya dan itu tabiat wanita, ya, melarang suaminya untuk nikah lagi karena dasar cemburu, itu tabiat wanita. Tapi kalau sampai mengkritisi syariat poligami, bahwasanya ini tidak adil dan lain sebagainya, sebagaimana yang kawar-kawar di luar sana, maka ini mengkritisi syariat Allah, qada'ullah syar'i. Mengkritisi qada'ullah syar'i, ketetapan Allah yang sifatnya syar'i, yang wajib bagi kita semua hambanya taslim, sami'na wa ata'na. Bisa dipahami ya ikhwah? Wajib. Banyak sekali dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan hal ini. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah pantas seorang mukmin dan mukminah apabila Allah telah menetapkan sesuatu, begitu juga Rasulnya
sallallahu alaihi wasallam sebuah perkara, ya ini perkara di sini adalah perkara syar'i. Wahyu dari Allah, ketetapan Allah syar'i. Ya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka mengambil opsi yang lain selain yang dari Allah dan Rasulnya tetapkan. Allah dan Rasulnya telah menetapkan A, dia ngambil B. Ya, sudah jelas seperti ini. Warisan, ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah menetapkan laki-laki itu dapat 2 kali lipat dari porsi wanita. Mereka pada mengatakan nggak adil ini. Ya, harus datang ke tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan haknya, katanya haknya. Karena apa? Dirampas kalau pakai Islam. Waliyadzubillah. Ini namanya dia tidak tunduk dan patuh kepada qada'ullah syar'i, ketetapan Allah syar'i. Maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah wukuf ma'an nas. Dia berhenti terhadap dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Apabila dalil memerintahkan sebuah perkara, maka kita bersegera untuk melaksanakannya. Begitu juga wanita mukminah, apabila dalil memerintahkan kepadanya untuk melakukan sebuah perkara atau meninggalkan sebuah perkara, maka dia bersegera untuk melaksanakannya atau meninggalkan larangan tersebut. Enggak ya'khudh yaminan wala shimala, tidak ngambil celah-celah. Kayaknya nih seperti ini, disampaikan kepadanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sebentar. Konteksnya bagaimana dulu katanya. Allah musta'an. Konteksnya bagaimana dulu. Diambil celah-celah yang sesuai dengan syahwat perutnya. Kenapa? Karena dalil ini bertabrakan dengan syahwatnya, bertabrakan dengan maslahat duniawi, sehingga dia cari celah. Sebentar, ini dalilnya kayaknya kurang pas. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga dalil di otak-atik. Maka ini bukanlah contoh seorang mukmin yang sejati. Ya, Allah Azza wa Jalla mengultimatum kita semua dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, demi Tuhanmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka tidak beriman. Tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sejati, yang sempurna. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim perantara terhadap apa yang mereka perselisihkan, apa yang mereka ributkan. Ya, apa yang mereka ributkan. Dahulu jadi para sahabat ketika ada hal yang diperselisihkan sama mereka, itu langsung datang kepada Nabi, sudah beres. Ya, sejak turun ayat ini mereka datang kepada Nabi, beres. Nah, sekarang Nabi sudah nggak ada. Nah, kata para ulama, inilah ajaran Nabi SAW ada kepada kita semua. Semuanya telah dibukukan, telah diajarkan, maka kita kembali kepada ajarannya. Ya, jadi barometer dan parameter kita. Ya, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian tidak ada di dalam hatinya itu haraj, rasa berat untuk melaksanakannya, walaupun dia mungkin di awal basa-basi menerima. Tapi ini masalah hati, tidak ada berat hati. Wa yusallimu taslima, dan mereka ya ridha terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya ini. Jadi ini ayuhal ikhwah, qada Allah asy-syar'i, sikap kita seorang mukmin adalah ridha dan taslim, dan ini hukumnya wajib, dan ini berkaitan dengan keimanan kita. Taib. Kemudian yang kedua, dan ini yang kita bahas lebih dalam, bagian dari masalah takdir, yaitu adalah qada'un kauni. Bagaimana kita menyikapi qada Allah, qada'un kauni. Qada, ketetapan Allah, takdir. Entah itu
Ini tadi ya, sakit, sehat, sembuh, ya, ada penyakit, ya. Kemudian hal yang disukai dan hal yang tidak disukai. Itu qada'un kauni. Kalau tadi qada'un syar'i, ketetapan Allah yang sifatnya syar'i, maka ini yang ketetapan yang sifatnya kauni. Ketetapan Allah takdir. Maka perlu antum ketahui ini ada dua macam ketetapan Allah al-kauni. Yang pertama adalah qada'un bi amrin yuhibbuhul insan wa yatlubuhu wa yarghabu fi wuqu'ih. Ketetapan yang sifatnya orang mencintainya, menyukainya, memintanya, mencarinya, ya, dan berharap itu terjadi. Yani segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Hal yang menyenangkan seperti apa? Najah, lulus kuliah, lulus sekolah, zawaj, menikah, ya, at-taufiq wasi'atu rizq, mendapatkan taufik dan mendapatkan rizki yang lapang, ya, sehat walafiat, tidak ada penyakit sama sekali, ya, dan lain sebagainya yang sifatnya itu disukai oleh manusia, ya, yang disifati oleh manusia. Wa hadzal qismu ar-ridha bihi amrun tabaiyun badihi. Maka yang jenis ini disikapi ya ridha, sudah menjadi naluri manusia, dia bakal senang, bakal ridha. Tabi'i, amrun tabi'i, tanpa kita pelajarin pun juga kita bakalan senang. Semua orang suka, ya. Yardha bihi li'annahu yuhibbuhu wa yardahu. Karena ini yang disukai oleh dirinya. Itu nggak usah dibahas kalau ini sih. Ini yang ngebahas yang jenis kedua, ya. Jenis yang kedua adalah al-qadha'u bima la yarghabu bihil insan. Jenis ketetapan, yakni ketetapan kauni, yang mana manusia tidak menginginkannya terjadi. Wala yuhibbuhu, dan tidak menyukainya, cenderung membencinya secara tabiat manusia. Wa yahrabu minhu, dan dia lari kalau bisa dari ketetapan ini yang buruk ini. Wala yuridu an yasila ilaihi, kalau bisa jangan sampai ketemu sama ketetapan ini. Seperti apa? Ya, seperti al-faqr, kemiskinan. Ya, semua orang suka, dia ingin dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dia menginginkan sesuatu ada, bisa beli. Ya, jadi nggak suka secara umum kemiskinan itu hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Ya, awal hajah, atau dia merasa butuh. Ya. Kemudian contohnya adalah kafaqdil walad, anaknya meninggal, atau orang tuanya meninggal, atau pasangannya meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, awil qarib, awil jar, atau orang yang terdekat, tetangganya atau kerabatnya meninggal, ya. Ini adalah sesuatu yang pahit, kata para ulama. Ya, wa nahwi dzalik hadza min qada'illah al-kauni wal insanu la yuriduhu. Ini adalah qada' Allah al-kauni dan manusia tidak menginginkannya. Ya, tidak menginginkannya itu terjadi dan tidak mencarinya. Nah, bagaimana prinsip seorang muslim menghadapi qada' Allah al-kauni yang sifatnya tidak disenangi? Kalau bahasa lainnya yang disebutkan dalam hadis, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada Allah, takdir Allah yang baik dan yang buruk. Artinya ini ketetapan Allah yang buruk menurut kacamata kita. Maka disebutkan oleh para ulama ada 4 keadaan manusia ketika menghadapi ketetapan Allah, takdir al-kauni yang tidak disukai, atau ketetapan takdir Allah yang buruk. Keadaan yang pertama adalah wal'iyadzu billah at-tasakhut, tidak ridha, marah, benci, teriak-teriak, tidak ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jal yang jenis ini,
Ya, tasakhut itu mengucapkan atau melakukan perbuatan yang tidak pada tempatnya. Ya, seperti apa? Bi an yatasakhat ala qadarillah, ala qada'illahi wa qadarihi bil qaul au bil fi'li. Dia merasa marah, tidak ridha, benci terhadap takdir Allah, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Seperti apa? Seperti dengan ucapan ana ma aznabtu hatta yanzila libi. Kata, dosa apa yang saya lakukan sampai saya dapat musibah ini? Ya, apa salah saya ya Rabb sampai engkau turunkan ini kepadaku? Perkataan-perkataan kufur lainnya, wal iyadzu billah. Seakan-akan menghina dan mencela Allah, seakan-akan Allah ini zalim, wal iyadzu billah. Dengan ucapan tersebut, ya Rabbi, kenapa engkau berikan ini semuanya kepadaku? Ya, ucapan-ucapan yang senada, wal iyadzu billah. Au ba'dun nas idza nazala bi syai' qal haramun an yanzila bi kadza. Terus sebagian orang ya mengatakan tatkala ditimpa musibah, haram bagiku untuk dapat yang seperti ini. Ini enggak cocok. Kenapa? Kayak saya orang baik misalkan. Atau si fulan orang buat haram bagi fulan untuk dapat kayak gini, enggak harusnya enggak kayak gitu. Ya. Ini naw' min at-tasakhut. Ini bagian dari jenis at-tasakhut wal iyadzu billah. Ya, atau sebagai contoh ada fulan yang enggak lulus ujian, fulan mayatasahal. Ini sebenarnya fulan ini rajin kok, kenapa enggak naik? Ini ada yang enggak beres dan lain sebagainya. Ya. Fahadha kulluhu tasakhut ala qadarillah azza wa jal. Ini semuanya adalah tasakhut, marah, membenci, tidak ridha terhadap takdir Allah azza wa jal. Karena apa? Dan ini lebih buruk ya keadaannya dari keadaan-keadaan yang lain, karena dia menisbatkan kezaliman kepada Allah azza wa jal. Atau dengan perbuatan seperti ya apabila mendapat kabar wal iyadzubillah, kabar orang terdekatnya meninggal, ya mau nampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya, ya atau atau melakukan hal-hal teriak-teriak histeris. Satu RT kedengaran teriakannya, wal iyadzubillah, teriak. Berarti kita nggak boleh sedih. Sedih boleh. Nabi pun juga sedih, meneteskan air mata tatkala anaknya meninggal, Ibrahim. Ya. Nabi SAW menangis, tapi bukan teriak. Tapi Nabi SAW meneteskan air mata, dan itu naluri manusia. Ya, silahkan, tidak masalah. Tapi yang ini disebutkan adalah fulan ketika mendengar apapun yang dari orang terdekat yang meninggal, gak terima. Dengan apa? Dengan dilontarkan dengan perbuatan-perbuatan. Ya. Menampar-nampar pipinya, memukul-mukul wajahnya ke tembok, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah haram, dan ini bagian dari dosa besar, kabair min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar, bahkan termasuk sifat dari sifat-sifat jahiliyah, yaitu an-niyahah, meratapi mayit, wal iyadzu billah. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wa al-jahiliyah." Bukan dari golongan kami, bukan dari ajaran kami, orang yang menampar-nampar bibinya, yang merobek-robek bajunya, dan wa da'a bid'wal jahiliyah, dan dia menyeru kepada seruan jahiliyah. Banyak seruan jahiliyah seperti dalam kasus ini, ya, ini tidak adil. Ya Rabbi, kenapa engkau timpakan ini kepada saya? Ya, atau takdirmu memang kejam ya Rabbi, wal iyadzubillah. Ini adalah menisbatkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang zalim. Dan perlu ketahui ini adalah dosa besar. Dan orang yang melakukan tindakan ini, di samping ini adalah keharaman, ini menunjukkan kewarasan otaknya. Ya, kewarasan otaknya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena kata para ulama,
dengan melakukan tasakhut ini lan yuzilal maqdur, tidak akan menghilangkan nasib takdirnya. Kalau sudah waktunya orang mati, nangis seperti apa, jerat-jerit seperti apa, nggak bakal hidup lagi. Itu kata para ulama, ya, yadullu ala khiffati aqlih. Orang yang melakukan ini berarti akalnya kurang waras. Selain dia kurang beriman terhadap takdir, kurang menerima terhadap takdir, di satu sisi maka dan agamanya pasti jelek orang ini. Yang kedua adalah kewarasannya perlu dipertanyakan. Karena orang yang melakukan ini biasanya adalah orang-orang yang rendah. Orang-orang yang rendahan, ya, disangkanya dengan merobek-robek bajunya, teriak-teriak bakal merubah takdirnya. Wal'iyadhu billah. Jadi ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia orang yang melakukan ini mendapatkan 2 musibah. Dan bisa jadi musibah yang kedua itu lebih besar ketimbang musibah yang pertama. Musibah yang pertama berkaitan masalah dunia, dan dunia di sisi Allah itu sangatlah hina. Tapi yang kedua itu musibah bagi agamanya. Dia seakan-akan protes kepada Allah Azza wa Jal terhadap takdirnya, sehingga agamanya pun mendapatkan musibah. Wal'iyadzubillah. Dan bisa jadi musibah yang kedua itu lebih besar, sehingga dia mendapatkan dosa yang besar. Wal'iyadzubillah. Dan perlu antum ketahui, dengan niyahah meratapi mayit, maka ya mayit akan mendapatkan azab dengan ratapan keluarganya. Wal'iyadzubillah. Ini sebagai kita sebutkan faedah, walaupun nggak masuk dalam bab ini. Ya, sebagai contoh kasus masalah meratapi mayit. Ya, meratapi mayit, jika keluarganya cinta terhadap mayit tersebut, jenazah tersebut, maka jangan meratapi. Kenapa? Dengan meratapi mayit, ya, berarti dia menjerumuskan mayit tersebut untuk diazab di alam kuburnya. Fa innal mayyita yu'adzabu biniyahati ahlihi lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mayit itu diazab dengan ratapan keluarganya, kecuali kalau mayitnya sudah mewanti-wanti sebelum meninggal. Kalau anak meninggal, ente nggak boleh meratapi, ente nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Kemudian terjadi, maka itu tidak la yadurruhu, tidak memberikan madarat kepada mayit. Bisa dipahami? Jadi ini ayyuhal ikhwah yang harus kita pahami. Jenis yang pertama ini haram untuk tasakhut kepada takdir Allah yang buruk. Taib, kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang isya. Taib, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah at-tasakhut ala qadarillah. Yang jenis yang pertama atau keadaan yang pertama ini adalah merasa benci, marah terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan solusinya dari Nabi SAW agar kita tidak melakukan hal yang seperti ini. Tentunya ini semua taufik dari Allah Azza wa Jalla, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang seorang mendapatkan musibah tatkala dhaiful iman, tatkala dia sedang imannya surut. Nah, ini yang muskilah, ini yang bahaya. Nanti bisa terjatuh dalam tasakhut kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini ada ajaran Nabi SAW masalah takdir, yang wabil khusus masalah takdir yang buruk. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari jalan Abu Hurairah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Dari segala aspek, kuat badannya, kuat fisiknya, kuat imannya, kuat akidahnya, kuat manhajnya, kuat dalam beragamanya, semuanya. Sebagian orang menafsirkan hadis ini hanya kuat fisiknya saja. Itu salah. Artinya kuat dalam segala aspek. Wabil khusus yang sangat ditekankan adalah kuat dalam masalah agamanya, kuat dalam masalah akidahnya, ibadahnya, ketaatannya dia kepada Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik
di sisi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, di setiap dua golongan ini ada kebaikan. Kemudian Nabi memberikan petuahnya, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah terhadap hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Lihat, ikhtiar sama tawakal, ikhtiar sama doa ini digabung. Ya, tidak berpangku tangan, ya, tidak melakukan sebab, ikhtiar yang sifatnya real, ya, dan juga enggak menuhankan sebab, dia minta bantuan kepada Allah. Jadi balance. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah terhadap hal-hal yang mendatangkan manfaat untukmu. Mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz. Dalam riwayat lain, wala ta'jizanna, dan jangan pesimis, jangan lemah, belum melakukan apa-apa sudah pesimis dulu. Ya, kayaknya saya nggak bisa. Ya sudah, nggak bisa sekalian. Ya. Tapi harus memiliki jiwa optimis, karena ini disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi, nah ini yang kita bahas. Kalau sekiranya hasilnya itu enggak sesuai yang kita minat, kita inginkan, wa in asabaka syai'un, dan apabila engkau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, fala taqul, maka jangan kau katakan lau, sekiranya, seandainya kalau saya berangkatnya pagi-pagi nggak bakal kena macet, kalau saya tadi bawa payung nggak bakal kehujanan. Sekiranya, buang itu kalimat sekiranya. Bahasa Arabnya lau. Fala taqul lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Sekiranya aku melakukan ini dan itu, pasti hasilnya ini dan itu. Nah. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, sudah Allah tetapkan, wa ma syaa fa'al. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Khalas. Gak usah ngomong sekiranya. Udah, ini sudah ketetapan Allah. Nah, ini boleh berhujah dengan takdir dalam masalah apa? Musibah. Dalam masalah musibah. Fa inna lau taftah amala syaitan. Karena pada kalimat lau, ya, seandainya itu membuka peluang bagi syaitan untuk mengelabui Anda. Sehingga yang tadinya Anda ini antusias jadi pesimis. Udah deh, nanti aja lah, kayaknya jangan sekarang, ini bukan rezekinya. Ya, gara-gara ini. Udah, nggak usah. Bismillah, lakukan hal yang terbaik, berdoa kepada Allah dan jangan pesimis. Ya, hadza idza nazalat bihi, musibah ini apabila mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Wabil khusus masalah musibah. Tapi keadaan yang kedua, ini kita persingkat saja ya. Jangan kelamaan katanya, nanti sebagian sudah pada melotot ini. Keadaan yang kedua adalah, nah ini juga as-sabru, sabar. Sabar untuk mendapatkan ilmu juga, ini bagian dari hal ini kayaknya. Ya, sabar ketika mendapati hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, idza nazatil insan musibah yasbir. Bersabarlah ketika mendapat musibah. Bagaimana musibah itu adalah bagaimana bersabar itu adalah dia an yahbisal insan nafsahu wa lisanahu wa halahu an kulli ma yadullu ala tasakhut. Lisannya ia tahan, ya, jiwanya ia tahan, ya, terhadap hal-hal yang membuat dia tasakhut, murka, benci. Keluar lontaran-lontaran perkataan atau perbuatan yang menunjukkan dia itu tasakhut. Nah, sabar itu diem, menahan semuanya, baik perkataan maupun perbuatan. Sebagian orang sabar lisannya nggak ngomong, tapi perkataannya nggak sabar, perbuatannya nggak menunjukkan dia itu sabar, ngamuk-ngamuk lah, ya, dan lain sebagainya. Ma'ata'allumi min musibah, ya, dan dia juga merasa sakit dari musibah tersebut, merasa sedih, ya, tapi dia tidak mengatakan kecuali yang Allah ridhai. Wa hadza huwa sabr, inilah yang namanya sabar. Wa hadza wajib, maka ini adalah hukumnya wajib.
Hukumnya wajib untuk bersabar. Jika tidak maka berdosa. Kalau wajib itu dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Dan yang namanya sabar itu ketika benturan pertama. Ketika mendapatkan benturan pertama, mendapatkan musibah, dia sabar, menahan lisannya, menahan fisiknya untuk melakukan sesuatu yang Allah murkai, ia tahan. Ya, as-sabru 'inda sadmatil ula, kata Nabi SAW. Sabar itu ketika engkau terkena hentakan pertama. Itu sabar. Sebagian orang ya udah teriak-teriak histeris, tembok dipukulin, ya. Kemudian baju dirobek-robek, teriak sampai ujung jalan kedengaran. Kemudian hari yang kedua, saya sudah ikhlas. Saya sudah sabar. Itu bukan sabar. Ya. Sabar itu kapan? Tatkala engkau mendapatkan hentakan pertama. Ya. Itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita menangisi di atas kuburan, itu kuburan anaknya. Kemudian Nabi melewati wanita tersebut. Ya, Nabi menasihatinya agar bersabar. Maka wanita ini nggak tahu ini Nabi. Ente nggak merasakan apa yang aku rasakan. Makanya ente ngomong sabar. Sabar itu berat. Kurang lebih maknanya seperti itu. Akhirnya Nabi tinggalkan wanita itu. Akhirnya dikabarkan bahwasanya yang tadi menghabarkanmu, menasihatimu adalah Nabi Allah. Kaget wanita ini, langsung menyusul Nabi, mengetok pintu rumah. Ya Rasulullah, saya sudah bersabar sekarang. Maka Nabi SAW mengatakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabaran itu ketika pada benturan pertama. Itu baru sabar. Kalau ini sudah bukan sabar lagi, sudah tenang lagi, sudah ada masanya. Ya sudah ada masa expirednya, maka orang tenang lagi, ya. Makanya seorang diuji itu dari hentakan pertama, apakah dia bersabar ataukah tidak. Dan ini hukumnya wajib. Sabar ini hukumnya wajib. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah ridha terhadap musibah. Dan ini adalah sebuah maqam yang lebih tinggi ketimbang sabar. Kalau sabar itu dia menahan lisannya dan fisiknya untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Adapun ridha sama seperti itu, plus tambahannya apa? Hatinya itmi'nani qalbihi biqada'illah. Hatinya merasa tenang dengan takdir Allah tadi dan berserah diri kepada Allah. Kalau orang yang bersabar itu hatinya menyimpan rasa perih dan pedih, tapi tidak dikeluarkan, tapi bersabar. Yang ini enggak, dia ridha, hatta hatinya pun merasa ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Merasa ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi sabar plus itmi'nanu qalb, hatinya menjadi tenang, itu sama dengan ridha, ya. Wala yaf'al ma harramallah, dan dia menahan dirinya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan ketenangan hatinya terhadap takdir Allah ini. Inilah yang dinamakan dengan ridha. Karena dia tahu bahwasanya apa yang telah terjadi ini semua sudah takdir Allah. Kalau mendapatkan hal yang senang dia bersyukur, dan bersyukur itu bagus baginya. Kalau dia mendapatkan hal yang tidak ia sukai, bersabar, dan itu sudah ketetapan Allah. Maka kesabaran itu baik baginya, sehingga lahirlah di dalam hatinya ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu antum ketahui, ridha di sini terjadi setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Artinya bahwa seorang nggak mengharap musibah. Seorang itu nggak mengharap musibah. Kesabaran dan ridha ini dituntut ketika terjadi, bukan setelah terjadi. Perlu antum perhatikan dan antum catat ini. Kenapa? Karena kita nggak boleh minta musibah. Nggak boleh. Boleh nggak kita minta musibah? Nggak boleh. Makanya para ulama itu mengatakan memakruhkan kita minta kepada Allah kesabaran, nggak boleh.
Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang bersabar. Pernah terjadi ya di zaman salaf seperti ini. Ya Rabbi ij'alni sabira, atau Allah marzuqni sabr. Ya Allah, berilah kepada hamba kesabaran. Maka kata orang tersebut, wailak, celakalah engkau. Tas'alullah al-bala wal musibah. Engkau meminta Allah musibah dan bala. Berarti kalau seorang untuk dijadikan sabar, berarti dia sedang meminta Allah apa? Musibah. Nah, ini nggak boleh. Makanya jangan deh namain anaknya sobirin, sobir, ya, sabar. Berarti dia menginginkan anaknya untuk apa? Untuk dapat musibah terus. Ya, jangan deh, jangan nama kayak gitu. Ya, nama tuh yang keren-keren dikit lah. Alamatnya ini apa? Saya nggak tahu di sini ada nama sobir atau sobirin ya. Jangan tersinggung, saya nggak tahu. Kita sedang bahas, ya. Ya, kita sedang membahas ini, nggak menyindir orang namanya siapa nggak tahu. Yang jelas kita hukum. Kenapa? Karena tatkala kita meminta kesabaran berarti kita meminta musibah. Gak boleh kayak gitu. La tatamanna liqa'al adu, kata Nabi. Jangan kau berharap bertemu musuh. Kita diperintahkan untuk jihad jihad di jalan Allah. Tapi kita tidak diperintahkan untuk berharap bertemu musuh. Gak boleh. Ditakutkan antum ketika ketemu musuh akhirnya ngedon. Ya, akhirnya kabur. Gak boleh. Ya, jangan seperti itu. Maka ganti kalau ada namanya seperti itu. Ganti syakur, ya, atau syakir, orang yang bersyukur. Ya, itu juga karena apa? Karena nama adalah doa. Ya, karena nama adalah doa. Ya, jadi jangan sampai, ya berarti antum mau menamakan anak antum sobir, berarti ingin dapat musibah terus. Ya, kere terus hidupnya. Ya Allah, innalillahi. Ya, waliyadzubillah. Jadi itu ayyuhal ikhwah, ya. Kesabaran dibutuhkan tatkala musibah. Nah, itu na'am. Ya. Kesabaran dituntut ketika musibah. Tapi kalau kita minta ya jangan, namanya antum ya bunuh diri namanya. Ya. Belum tentu antum kuat nantinya. Bisa jadi ketika antum minta imannya lagi naik. Misal kalau kita katakan boleh. Tapi ketika terjadi musibah antum lagi futur, lagi ngedon, ya sudah, hilang dunianya, waliyadzubillah. Dunianya hilang atau agamanya lebih parah lagi. Taib. Jadi itu ayyuhal ikhwah, ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita dituntut untuk meminta kepada Allah al-afiyah. Ya. Ya Ibn Abbas atau ya Abbas, salillah al-afiyah. Wahai Abbas, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Ya. Karena tidak ada nikmat yang sebanding dengan nikmat afiyah. Terus kita meminta kesabaran kepada Allah, berarti minta musibah namanya, seperti itu. Bisa dipahami ya, ikhwah? Nah, kemudian taib hukumnya bagaimana? Ridha ini apakah wajib, apakah tidak? Ya, kalau sabar tadi hukumnya apa? Wajib. Kalau ridha bagaimana? Ini khilaf di antara ulama. Ada sebagian ulama mengatakan ridha ini hukumnya wajib, ridha mendapatkan musibah. Tapi kata para ulama, la, ridha ini hukumnya mustahab. Kalau sabar na'am wajib, kalau ridha ini mustahab. Artinya dianjurkan, karena tidak semua orang mendapatkan makom ini. Hanya pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita wajibkan ini kepada umat Islam, berarti kita mewajibkan kepada mereka sesuatu yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan taklif, beban syariat kecuali dengan sesuai kemampuannya. Nah, ridha ini enggak semua orang bisa. Bahkan sedikit yang bisa. Mungkin saya sebagai pembicara ini juga belum tentu bisa untuk ridha. Karena ini pilihan Allah Azza wa Jalla. Khulas min ibadillah. Taib, yang keempat adalah maqam yang keempat, dan ini yang paling tinggi di antara maqam-maqam yang lain atau keadaan-keadaan yang lain dari seorang mendapatkan hal yang tidak diinginkan, yaitu bersyukur atas musibah yang menimpanya. Bersyukur
atas musibah yang menimpanya. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika mendapatkan musibah bukan alhamdulillah saya dapat musibah. Lah, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Artinya ketika dia mendapatkan musibah, naam dia bersabar, dia ridha, ya. Tapi di lain sisi dia juga bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur dari sisi lain. Bersyukur dari sisi lain dari segi agamanya. Karena dengan musibah itu Allah berikan pahala yang berlipat-lipat tatkala dia bersabar. Sehingga dia bersyukur, alhamdulillah, berarti Allah masih sayang sama hamba. Masih diberikan musibah ini. Alhamdulillah musibah saya cuma segini doang. Lihat tetangga saya, ya gini dan itulah. Alhamdulillah airnya banjirnya masuk ke rumah sedikit. Lihat itu tetangga, habis rumahnya ke bawah air. Ya, dan lain sebagainya. Dia akhirnya membandingkan dengan musibah yang lain. Akhirnya timbul rasa syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah musibah ini hanya menimpa dunia saja. Dunia hamba doang, tidak menimpa agama. Kalau menimpa agama itu musibah yang paling besar kata para ulama. Ya. Seorang enggak salat itu musibah yang besar. Ya, karena apa? Agamanya hancur. Tidak mendapatkan musibah dari agamanya, tapi musibah dunia. Karena bagi seorang mukmin dunia itu sangatlah hina. Maka dia jual dunianya untuk mendapatkan agamanya. Sebagai contoh kasus misalkan, ya, ada misalkan mahasiswa yang lulus dari kuliahnya mendapatkan IPK yang enggak cum laude. Ini disebutkan Syekh Sulaiman di sini. Tidak IPK-nya nggak tinggi, ya, kalau di Indonesia berapa? 4 ya. Kalau di Saudi itu 5, ya, paling besar. Dia nggak excellent, nggak cum laude, dapat nilainya 3,5, ya. Di bawahnya excellent, apa itu bahasa sininya? Kalau dalam bahasa Arab namanya jayyid jiddan. Artinya rata-rata mungkin 80. Dia mungkin sedih. Karena targetnya dia mendapatkan cum laude, mendapatkan yang besar. Iya sedih. Dan dia bersabar, dia ridha. Tapi dia bersyukur juga, alhamdulillah saya bisa lulus dengan nilai seperti ini. Lihat teman-teman saya, banyak yang di DO dari kuliahnya. Karena nggak paham pelajaran mata kuliahnya banyak yang diulang-ulang terus. Ada yang sakit-sakitan sampai nggak lulus. Ya. Ada yang seperti ini, alhamdulillah sudah kita bersyukur pada Allah dengan seperti ini. Di lain sisi dia mendapatkan musibah, tapi di sisi lain dia mendapatkan kenikmatan. Di situ dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga musibahnya nggak besar. Contoh kasus lain misalkan pedagang, ya. Di hari ini dia mungkin mendapat faedahnya atau mendapatkan keuntungannya misal hanya 500.000, yang biasanya setiap hari misalkan 2 juta atau 3 juta, dapat 500.000. Itu musibah bagi dirinya. Musibah bagi dirinya. Tapi dia bersyukur, alhamdulillah dengan mendapatkan seperti ini saya masih bisa makan, hamba bisa makan. Coba lihat yang lain-lain, banyak yang bangkrut. Banyak yang tutup, gulung tikar. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan bersyukurnya di sini, mudah-mudahan Allah berkahi dia dan Allah angkat musibahnya dan Allah ganti dengan kenikmatan. Dan ini hanya diberikan sekali lagi, makamnya adalah kepada hamba-hamba Allah yang pilihan. Gak semua orang bisa. Jadi bukan wajib. Ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dan ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla yang mendapatkan taufik dan hidayahnya darinya. Ini ya ikhwah, ayuhal ikhwah, keadaan-keadaan manusia dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jal. Kita ulang secara singkat 1 menit. Yang pertama, masalah ketetapan Allah syar'i, maka itu harus ridha, harus taslim, harus berserah diri dengan mutlak, itu syar'i. Adapun kauni, apabila berkaitan dengan hal yang dicintai, itu sudah sesuatu yang wajar. Namun apabila yang tidak disukai, ada 4 golongan. Yang pertama adalah tasakhut, benci, marah, tidak ridha, dan ini hukumnya haram. Kemudian yang kedua dia bersabar, ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Jika tidak maka dia berdosa. Kemudian yang ketiga adalah ridha,
kepada takdir Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah makamnya lebih tinggi daripada makam sabar. Ya, dan ini pilihan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, dan ini yang tertinggi, adalah bersyukur atas musibah yang mendapatkan, musibah yang ia dapati. Ya, dia merasa melihat dari nikmat-nikmat yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga kita mengambil faedah dari ini semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.